Lanjut perjalanan sampailah di flyover, jalan kaki sampai di flyover di daerah Malioboro. Nah di situ Mas Agung beristirahat bersama teman-teman, beristirahat, makan dulu, istirahat, kemudian tidur saling bergantian buat jaga-jaga. Akhirnya beberapa waktu masuk minggu dini hari terlelap semua tidurnya. Nah kaget di sana ada banyak pemuda-pemudi yang tiba-tiba bergerombol di sana. Karena gini, Mas Agung kan dapat kabar di situ ada gangster-gangster juga di Jogja gitu loh. Ya yang ditakutkan adalah itu mereka akan menawur ya, tawuran bersama tim dulur Mas Agung 6 orang ini. Tapi banyak bonek-bonek juga ada, bonek-bonek di sana juga sangat banyak. Mereka yang ditakutkan adalah melawan, sedangkan kita masa cuma sedikit. Beda teman-teman. Akhirnya ketika bangun mereka lihat kok pakai jas alma mater. Ternyata itu adalah mahasiswa-mahasiswi yang sedang kuliah di Jogja, yang sedang menimbah ilmu di Jogja, lagi bagi-bagi makanan untuk sahur on the road. Karena pada saat itu bulan puasa. Jadi bagi-bagi makanan, dikasihlah teman-teman bonek yang sedang istirahat. Nah, saya berterima kasih juga kepada saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi yang sedang berkuliah di sana. Semoga lancar kuliahnya, lulus dengan nilai yang terbaik. Karena saya juga anak mahasiswa. Sehat selalu bro, siapapun itu, lancar rezekinya, diberikan kesehatan selalu, semoga lulus. Lanjut cerita, akhirnya mereka, Mas Agung dan teman-temannya makan lagi untuk persiapan besok pagi. Ada yang tidak makan untuk besok pagi juga ada. Jadi dikasih 6 ya, dikasih 6. Itu yang tadi kan 4 bungkus dimakan bersama. Setelah itu yang ini dikasih 6 untuk dimakan bareng-bareng. Tetapi nggak dimakan bareng, tapi disisakan buat besok pagi. Makan besok pagi gitu loh, kayak perjalanan. Waktu bangun itu Mas Agung kaget. Nasinya masih ada sisa 3, tapi orangnya 4, yang 2 kemana? Gitu loh. 4 orang sama Mas Agung ya, 2 orang kemana gitu loh. Apa cari makan? Kan masih ada sisa nasi dari teman-teman yang mahasiswa ini. Gimana ya? Akhirnya Mas Agung bingung di situ, bangun semuanya, bangun, koncomu nandi rek, gak ono. Temenmu kemana? Temenmu gak ada. Akhirnya alhamdulillah 2 orang yang hilang ini tadi, ini bisa ditelepon gitu loh. Karena takutnya Mas Agung adalah apakah kena gangster dan lain sebagainya gitu loh. Apakah gimana gitu. Akhirnya telepon, kamu nandi. Ternyata mereka sedang di base camp Brajamusti, saudara-saudara. Mereka di Brajamusti disambut sama Brajamusti, tapi nggak ngomong sama Mas Agung karena mungkin terlelah tidurnya 4 orang ini. Mereka berdua langsung berangkat ke basecamp Brajamusti temannya. Saya berterima kasih kepada dulur Brajamusti ya, sudah menampung teman-teman bonek, luar biasa ikatan saudaranya. Semoga bisa dicontoh oleh supporter-supporter lainnya. Di situ dikabari sama 2 orang ini Mas Agung, Mas, mari kita jemput ya, soalnya besok pagi bakal diantar sama teman-teman Brajamusti ke Stadion SSA Bantul. Oke, akhirnya pagi hari, minggu dini hari dijemput lah Mas Agung bersama teman-temannya. Diajak dulu ke base camp, makan bersama, bercengkrama, bercerita. Dan salah satu mungkin pertanyaan di Brajamusti pada saat itu ya, kok keren sekali bisa menyatukan sama Persija, The Jackmania, dimana pada saat itu rival sebelumnya Persebaya sama Persija, bonek dan The Jack. Dijelaskan sama Mas Agung ya, mungkin ini sudah saatnya Mas untuk berdamai dan lain sebagainya. Kita juga diundang, toh juga dari pihak The Jackmania juga monggo bonek yang mau berangkat. Ya wes, keren sekali di sini. Pagi hari perjalanan diantar oleh tim Brajamusti menuju SSA. Nah, diantar tim Brajamusti ke SSA. Selama perjalanan itu mereka sudah melihat banyak sekali chaos yang kita ketahui itu adalah di lapangan SSA. Tapi selama perjalanan, yang perjalanan kan belum dapat kabar ada chaos di sana. Jadi ada Persija, ada bonek, ada Persija, ada bonek, sudah jadi satu gitu sebenarnya. Sudah jadi satu. Tetapi tiba-tiba ada yang dapat kabar bahwasanya chaos di lapangan luar biasa. Bonek dan The Jack sedang adu kekuatan. Di situ herannya Mas Agung, ada yang melawan, ada yang enggak, ada yang melawan, ada yang enggak pada saat bertemu dengan Persija. Jadi gini loh, gimana ya, pada saat perjalanan itu merasa kayak adem ayem, depan lagi bentrok, adem lahim lagi bentrok gitu loh.
Jadi nggak bisa dipungkiri, ini jelas ada provokator di situ, pasti ada di situ. Nah, kemudian pada saat ada chaos rame-ramenya, Mas Agung sampai saya merinding. Mas Agung cerita kepada saya, masuk sholat duhur Mas, pada bulan puasa itu hari Minggu, masuk duhur, adzan, semua tawuran berhenti. Keren di sini. Masih ingat mungkin zaman-zaman kalau kita yang Islam tahu, ada hadis yang mengatakan bahwasanya suruh sholat suruh sholat dalam keadaan apapun, meskipun itu dalam keadaan perang. Mungkin di sini contohnya ada Jack sama Bonek, waktu adzan berhenti mereka, tidak ada yang tawuran, kembali lagi tawuran setelah sholat duhur selesai. Saya nggak tahu provokator dari mana asalnya yang mau untuk membubarkan antara Persebaya dan Persija. Lanjut sampai mendekati SSA, bentrok semakin gede katanya Mas Agung. Wes nggak karuan Mas, saya sampai pisah dengan 6 orang teman saya. Saya masih pisah, saya nggak tahu. Yang penting menyelamatkan kita sendiri bagaimana untuk selamat. Akhirnya kembali lagi, berkumpul lagi. Dan di situ Mas Agung melihat kepala sendiri, mata kepala sendiri melihat bentrok yang begitu luar biasa. Ada sosok Jack Angel, perempuan supporter Persija Jakarta, lepas dari rombongannya dan diamankan oleh warga sekitar untuk dimasukkan ke dalam rumah karena lemparan-lemparan batu sudah nggak karuan. Sudah nggak karuan dari berbagai sudut, sudah nggak karuan. Diamankan Jack Angel tadi, dibantu sama Mas Agung dan teman-temannya. Masukkan dulu nih Pak, masukkan dulu ke dalam rumah. Ditanyai ternyata pisah dari pacarnya, lakinya Pak, pisah. Bayang dong, entah saya nggak tahu laki-lakinya lari atau gimana yang penting diselamatkan. Nah di sini Mas Agung bercerita kepada saya, rival sehat. Karena apa? Dia tahu mana yang sekiranya dilawan, mana yang tidak gitu loh. Perempuan bukan berarti dia rival kita terus menjadi musuh kita atau disakiti, tidak. Nah ini kerennya di situ. Anak kecil mungkin kalau ketika ada chaos selamatkan dulu. Nah ini rival yang sangat-sangat sehat. Mas Agung juga bercerita pada saat itu ndak karuan Mas, setelah bentrok berhenti, nyanyi saut-sautan, nyanyi, bentrok lagi berhenti, sampai menjelang sore hari di situ dulu, sampai menjelang sore hari. Akhirnya menjelang sore hari dapat kabar bahwasanya Persebaya Persija ditunda permainannya. Nah setelah dapat kabar ditunda permainan itu mulai dah seluruh bonek itu mulai kembali gitu loh. Kecewa pasti, tapi kekuatan dulur bonek sangat luar biasa, dimana tidak membawa senjata apapun ya. Ketika dapat lemparan batu, kemudian ya bagaimana cara menghindar agar tidak bisa terkena lempar batu. Dan mungkin dulu masih ingat ya, ada The Jackmania yang bawa ketapel ya, ketapel gini, dan itu benar-benar sudah tersetting dulu. Itu benar-benar sudah direncanakan bahwa ini ada chaos, benar-benar sudah direncanakan kalau bakal membuat rusuh. Saya nggak ngomong The Jack mana ataupun provokator dari mana, itu saya nggak tahu. Yang pasti pakai baju The Jackmania yang membuat suasananya damai menjadi buyar semua. Apapun itu adalah hak prinsip masing-masing teman-teman supporter menilainya seperti apa. Cuman pada saat itu saya dapat cerita dari Mas Agung, kita nggak bawa apa-apa Mas, tapi bukan berarti kita nggak bawa apa-apa terus kita diam saja. Satu saudara kita tersakiti, maka semua akan ikut merasakan nangis dan harus membalaskan kesakitan saudara kita agar tidak ada korban-korban yang lain. Saya tanya, masanya banyak yang mana? Ijo sangatlah banyak pada saat itu. Dulu bonek banyak sekali saat itu. Makanya ketika tawur dilawan dulur bonek, tidak peduli dari komunitas mana, dari gate mana, mereka berkumpul jadi satu menguatkan. Karena apa? Saya adalah tamu yang engkau undang. Engkau jual, aku beli. Kau baik, saya bakalan lebih baik. Sedangkan kita bukan menjadi pemulah kericuan, tetapi engkau seperti itu. Nah ini adalah kekecewaan yang begitu besar dulur bonek di sana. Tapi merasa bangga bahwasanya masih
menunjukkan jati diri seorang bonek yang dimana tidak mengawali, tapi ketika tersakiti maka semua akan bergerak. Keren di sini saudara-saudara. Lanjut, setelah Ceos selesai ya, kemudian bonek-bonek sudah pada pulang, Mas Agung juga berasa kecewa nggak bisa nonton Persebaya. Sudah mempersiapkan begitu luar biasa perjalanan dari awal untuk mendukung tim kesayangannya, Persebaya Surabaya pastinya. Akhirnya mereka balik diantar sama teman-teman Raja Musti lagi. Sampailah di daerah mana gitu loh, yang penting flyover arah ke Surabaya, daerah Jogja situ. Yang arah ke Surabaya, di situ di arah flyover lagi, jembatan lagi, itu Mas Agung kan malam itu ya, minggu malam. Itu nggak langsung pulang, tapi istirahat dulu di situ di depan ruko-ruko. Baliknya itu baru besok pagi untuk mencari estafetan menuju ke Surabaya dan selamat sampai kota Surabaya. Nah, dulur-dulur, dari cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan dan pembelajaran. Diundang, kami akan datang. Jangankan nggak diundang, kami pasti akan datang. Tetapi undanganmu yang begitu manis ketika kami memperkuat dari berbagai kubu komunitas kami, tak memandang komunitas mana, kami bergerak menjadi satu di sana untuk mendukung tim Persebaya, untuk menerima sambutan hangatmu. Tetapi bukan hangat yang kita dapatkan, kepahitan awal mula bentrok yang kau buat gitu loh. Yang niat kita hanya benar-benar berdamai, ayo gitu loh. Yang dimana malam minggu begitu sumringah di Malioboro berubah 360 derajat dengan kelakuan yang saya nggak tahu, provokator atau apapun itu. Tapi bagi Mas Agung adalah pulang dengan selamat, itu adalah tujuan pertama tanpa melakukan kriminalitas. Kesimpulan selanjutnya, kita lihat Mas Agung dengan kostum yang di mata orang mungkin buruk, memakai sarungnya, nggak sandalan ataupun itu. Tapi bukan berarti orang yang berpenampilan buruk seperti itu mereka harus melakukan kriminalitas untuk mencapai keinginan. Belum tentu. Terkadang yang berdasi, berbaju bagus itu justru melakukan kerugian besar, melakukan hal-hal buruk. Oke. Jadi saya tekankan lagi di sini, penampilan tidak bisa mempertontonkan bagaimana hatinya. Penampilan belum tentu hati suci, belum tentu itu penampilan putih belum tentu itu suci, penampilan hitam belum tentu buruk. Mas Agung adalah salah satu contoh bonek dari Surabaya yang menjaga etika sopan santunnya selama mendukung Persebaya di perjalanan, tidak melakukan kriminalitas apapun. Keren sekali. Kemudian yang ketiga, rival sehat teman-teman. Bagaimana Mas Agung berusaha bersama teman-temannya untuk menyelamatkan Jack Angel. Ya, kalau misalkan berniat buruk, dia ambil aja semua itu, dompet, handphonenya ya toh. Buktinya nggak diambil, tambah diselamatkan, minta tolong warga untuk menyelamatkan, karena dia tahu lawannya adalah bukan itu. Nah, apapun itu, apapun cerita dari pada saat tragedi itu, karena gini teman-teman, kalau niat baik, insya Allah sebenarnya niat itu akan baik gitu loh. Ya, tidak akan ada yang seperti itu lagi. Nah, oke dulur, ceritanya sampai di situ. Dari sini dulur bisa ambil pelajarannya sendiri. Bagaimana perjuangannya, bagaimana menjadi seorang bonek yang sejati seperti apa gitu loh. Dan keberanian seorang bonek seperti apa, dulur bisa belajar sendiri dari ceritanya Mas Agung dan sangat luar biasa. Saya berterima kasih sekali Mas Agung sudah berbagi cerita yang mungkin pembelajaran buat saya pribadi ya. Terutama buat diri saya sendiri, begitu luar biasa perjuangannya dari awal hingga akhir. Dan begitu saya masih teringat ketika menyelamatkan Jack Angel gitu. Ayu nggak Mas Are? Ya, itu katanya si Ukti gitu loh, Ukti katanya Mas Agung ketika cerita pada saya, Ukti Mas Muslimah Jack Angel gitu. Nah, ini sangat luar biasa. Semoga janganlah kalau memang niat berdamai, jangan disetting-setting seperti itu lagi gitu loh. Bonek juga logowo kok. Mas ingat kejadian banyak sekali lawan-lawannya bonek tahun-tahun silam. Persela Lamongan, ya enggak sih? Pasopati Solo, ya enggak sih? Itu adalah lawan-lawan Persebaya, lawan-lawannya bonek pada saat itu. Tapi buktinya sekarang sudah menjadi saudara gitu loh. Kalau kamu ingin menjadi saudara,
berikan respek baikmu, maka kita akan baik. Oke, ceritanya sampai di situ. Saya akhiri. Sinyal Wani diakhiri. Oke dulur, jangan lupa sekali lagi buat dulur yang punya cerita, ceritakan ke Instagram Sahabat Wani, di DM, ada banyak video-video di sana juga. Dan jangan lupa yang pastinya di subscribe channel Sahabat Wani, di like, di komen. Ayolah bantu channel ini agar berkembang, bisa menjadi hiburan buat dulur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tonton video-video sebelumnya, ada banyak cerita-cerita juga perjalanan bonek dimanapun itu. Ada yang di Madiun, ada yang Blitar, ada yang di Kanjuruhan Malang, dan lain-lain. Coba dilihat di video-video sebelumnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga kesehatan selalu, semoga laga segera bertanding. Sepak bola Indonesia segera bertanding, sehingga menjadi hiburan buat kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali Wani.